Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua ini. Kita akan bahas tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat. Nah, bentuk akar yang akan kita bahas khusus akar pangkat 2. Pada perpangkatan dan pengakaran itu akan berlaku setiap bilangan A jika dikuadratkan itu akan menghasilkan bilangan B, bilangan tertentu. Nah, untuk kebalikannya, akar dari B itu sama dengan A. Jadi akar pangkat 2 ya, dari B sama dengan A. Nah, yang biasa kita tulis tidak ada angka 2-nya di sini, cukup ditulis apa? Akar B sama dengan A. Nah, sebagai contoh, biar mudah anak-anak pahami, misalnya A kita ambil 2 ya, 6 berpangkat 2, itu sama dengan 36. Nah, maka sama artinya dengan apa? Akar dari 36 itu sama dengan 6. Nah, karena kebalikannya itu, jika 6 dikuadratkan itu menghasilkan 36. Berikutnya, tentukan hasil pengakaran berikut dan buat alasan tentang jawabanmu. Nah, ini kita akan lihat satu persatu. Yang nomor A, akar 49. Ya, akar 49. Berapa akar 49? 7. Nah, kenapa akarnya 7? Nah, sebab 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Nah, dengan cara yang sama nomor B, akar 121. Berapa? Ya, 11. Jadi dengan cara yang sama seperti tadi, 11 pangkat 2 itu sama dengan 121. Nah, anak-anak, ini nomor C. Selesaikan masalahnya. Adakah bilangan kalau dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 5? Ketemu bilangannya? Nah, ini kalau kita lihat hasilnya ini 2,236 titik. Nah, ini berarti dan seterusnya. Nah, jika bilangan ini anak-anak pangkatkan atau dikuadratkan, apakah dia menghasilkan 5? Pas 5 atau kurang atau mungkin lebih? Nah, itu untuk pemahaman lebih lanjut kita akan pelajari sifat-sifat akar di bawah ini. Nah, ini saya berikan contoh yang gampang biar anak-anak paham. Akar 4 kali 9. Nah, ini di dalam akar 4 kali 9. Nah, kalau kita uraikan menjadi akar 4, nah itu 2 kali akar 9. 3 ya. 2 kali 3 adalah 6. Tapi kalau kita perhatikan yang di sebelah kiri, ya yang di sebelah kiri, 4 kali 9 berapa? 36. Akar 36 adalah 6. Nah, ternyata ruas kiri itu sama dengan pengerjaan di ruas kanan. Nah, ini lagi misalnya. Apakah masalah ini bisa kita selesaikan seperti contoh? Akar dari 16 kali 25. Nah, kalau kita isi di masing-masing, kalau kita isi, itu kan bisa diuraikan seperti contoh yang di sebelahnya. Nah, maka ini bisa kita tulis berapa? Akar dari 16 kali 25. Akar 16 adalah 4. Ya. Akar 25 adalah 5. 4 kali 5 adalah 20. Nah, kita kembali ke yang sebelah kiri. Kalau dikalikan dulu, akar 16 kali 25. Jadi 16 kali 25 itu kan 400. Akar 400 itu berapa? 20. Nah, ternyata bisa anak-anak ya, sama. Nah, itu artinya apa? Dari contoh dan permasalahan yang kita bahas, maka itu berarti jika ada bilangan akar dari A dan B sembarang dengan syarat tertentu, maka bisa kita tulis akar A kali akar B. Nah, itu untuk mempermudahkan
kita mengerjakan soal-soalnya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini sifat yang kedua. Bila ada bilangan akar A kali dirinya sendiri akar A, maka akan menghasilkan dirinya sendiri A tanpa akar. Nah, contoh misalnya ini yang sebelah kanan kita lihat. Akar 5 kali akar 5 itu adalah akar 25. Hasilnya berapa? 5. Nah, kalau kita lihat polanya, akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Nah, jadi bisa kita tuliskan apa? Akar dari A kali akar A itu adalah A sendiri. Baik, lanjut ya. Nah, tadi perkalian dengan dirinya sendiri. Sekarang sifat yang ketiga, pembagian. Nah, ini yang di bawah akar A per B. Nah, kita coba uraikan seperti tadi. Tapi di sini karena pembagian, akar A pada bagian pembilang dibagi akar B. Nah, contoh ini. Lihat di sebelah kanan. Saya ambil contoh yang mudah dibuat akarnya. Akar 36 per 4. Jadi A per B. Jadi akar 36 pada pembilang per akar 4 pada penyebut. Nah, kita tulis lagi akar 36 berapa? 6. Akar 4 adalah 2. Sehingga 6 dibagi 2 adalah berapa? 3. Ya, 3 yang di sebelah kanan. Nah, jika di sebelah kiri kita kerjakan dengan cara berbeda, artinya kita bagi dulu bilangannya 36 dibagi 4 itu kan 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Apa artinya? Nah, dengan cara yang sama tadi, untuk setiap bilangan A per B, bisa kita tuliskan apa? Akar A per akar B. Nah, itu untuk penyelesaian masalahnya. Demikian anak-anak. Jadi kita pahami satu persatu, nanti silakan diulang lagi. Ini kita lanjut saja. Saya kasih contoh soal. Nah, ini kita bahas bersama. Misalnya akar 2 per akar 8. Nah, ini kan bisa sesuai dengan sifatnya kita tulis akar 2 per 8 itu berapa? 1 per 4. Nah, akar 1 per 4 berapa? Jadi kalau saya tuliskan 1/4 itu kan setengah kali setengah. Jadi 2 kali. Nah, itu arti asalnya adalah setengah. Ya, berarti akar 2 per akar 8 itu adalah 1 per 2. Kemudian anak-anak kita mengarah ke bilangan atau ke soal yang bagian kedua, yang bagian B ya. Bagian B. Akar 75 per akar 3. Nah, ini sama sifat. Kita tulis akar berapa? Akar 75 bagi 3 berapa? Itu sama dengan akar 25. Berapa? Akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi akar 75 dibagi 3 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, tadi tentunya dengan sifat-sifat akar yang kita sudah kenal, sudah pahami, itu akan lebih mudah. Baik anak-anak, lanjut lagi. Nah, ini sekarang hubungan antara bilangan akar dengan pangkat. Nah, jadi kalau anak-anak lihat, perhatikan ini ya. Itu ada tulisannya A berpangkat M dibagi N. Nah, ini akan sama artinya akar dari N A berpangkat berapa? Berpangkat M. Nah, kalau kita ambil contoh yang lebih mudah, misalnya akar 9 itu sebetulnya artinya kan begini, akar 9. Di sini ada pangkat 1, di sini ada akar pangkat 2 gitu. Akar pangkat 2. Sehingga 9 akar 9 itu sungguhnya 9 pangkat setengah, 1 per 2. Berapa akar 9 kan 3, ini kan? Nah, 3. Jadi ini kalau kita jadikan bilangan berpangkat, pemahaman anak sebelumnya, 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Dipangkatkan dengan setengah. Pangkat dipangkatkan menghasilkan setengah kali 2 kan 1, menghasilkan 3. Jadi sama ya. Nah, sehingga bentuk ini bisa berlaku untuk semua bilangan.
dengan catatan ya ini A-nya harus lebih besar dari 0, M dan N ini harus bilangan bulat positif. Itu yang kita pelajari dulu. Berikutnya, nah ini. Nah, untuk belajar bentuk akar dengan bentuk lain, kita ingat kembali bilangan ini. Bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya ya, sampai seterusnya. Kemudian bilangan kuadrat, 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, dan seterusnya. Bisa anak-anak lanjutkan sendiri. Nah, mungkin untuk contoh pemahaman, berapakah akar dari 18? Ya, nomor A ini akar 18. Nah, kalau kita lihat pembahasannya, akar 18, angka 18 ini, kalau kita lihat pada bentuk bilangan kuadrat, di sini ya, angka 9, dan ini bilangan asli, angka 2. 9 ke 2. Nah, jadi posisinya satunya bilangan kuadrat, satunya bilangan asli. Nah, ini kalau kita bahas, berarti kan akar 9 kali akar 2 sesuai dengan sifat akar yang kita pelajari sebelumnya. Akar 9 itu berapa? 3 kali akar 2. Atau kita tulis 3 akar 2 tanpa ada tanda kali. Nah, itu artinya sama. Nah, gitu. Nah, mungkin ini anak-anak bisa lanjutkan ini ya di buku latihannya dengan cara mencari bilangan yang ada di atas itu. Berapakah 75? Berapa kali berapa supaya hasilnya 75. Tetapi ada bilangan kuadrat dan ada bilangan asli. Gitu. Nah, itu kalau anak-anak pikirkan sejenak. Nah, sekarang kita bahas ya. 75 itu berapa kalau bilangan untuk akarnya? Boleh ditulis apa? 25 kali 3. Jadi diuraikan akar 25 kali akar 3. Akar 25? Ya, 5 kali akar 3. Nah, cepat ya. Selesai. Di bawahnya juga akar 125. Ada bilangan yang bisa dikalikan. Berarti ini kan 25 bentuk kuadratnya, kemudian kali 5 bentuk bilangan aslinya. Dengan cara sama, akar 25 kali akar 3. Itu sama dengan 5 akar 3. 5 akar 5. Ini 5 ya. Nah, ini 5. 5 akar 5. Ya. Nah, sama mudahnya. Jadi, berapapun itu bisa anak-anak lihat soalnya nanti kembali. Baik, berikutnya. Nah, ini operasi pada aljabar, pada pengakaran. Ada bentuknya penjumlahan. Nah, ini kalau kita lihat A akar C tambah B akar C. Ini A akar C, B akar C. Jadi nilai C-nya, akar C-nya kan sama. Dengan sifat distributif, kita bisa jumlahkan koefisiennya. Kalau di sini kurang, sama aja ya. Ini akar C. Di sini tandanya kurang. Ya, itu tandanya kurang. Di sini juga tandanya kurang. Tinggal dikurangi koefisiennya. Ini akar C sama. Nah, sebagai contoh ya, kalau kita tulis, ini misalnya saya tulis, ambil A-nya misalnya 3 akar 5. Ditambah misalnya 4 akar 5. Nah, jadi akar 5 kan sama dia. Jadi koefisiennya adalah 3 dan 4. 3 tambah 4 berapa? Akar 5. 3 tambah 4 berapa? Ya, 7 akar 5. Nah, sudah ya. Dengan cara yang sama ini mungkin saya buatkan untuk nomor pengurangan. Misalnya ini 7 akar 3 dikurangi ya 2 akar 3. Ini harus sama akarnya. Nah, berarti koefisiennya adalah 7 dan dikurangi 2. Akarnya berapa yang sama? 3. Nah, hasilnya 7 kurangi 2 berapa? 5. 5 akar 3. Nah, itu ya. Jadi dengan mudah dari urutan di atas anak-anak selesaikan. Baik, berikutnya. Nah, ini kalau kita selesai